dihancurkan segala kutuk. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus membebaskan segala yang terikat. Haleluya. Amin. Satu lagi pujian bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ya.
Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dipulihkan, disembuhkan. Haleluya. Silakan duduk sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Makasih Bapak yang baik. Haleluya. Tidak kami miliki Bapak kekuatan daripada yang lain Tuhan. Hanya dari-Mu, dari firman-Mu, dari kuasa Roh Kudus-Mu. Itu yang kami andalkan, yang kami pergunakan Bapak. Untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kami Bapak. Haleluya. Terima kasih buat nama-Mu yang kudus. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Kau berikan kuasa menjadi jaminan. Haleluya, menjadi jaminan. Terjamin kemenangan kami Bapa dengan kami mengandalkan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu pujian bagi Bapa, menunggu hambanya. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yes. Amen. Amen. Tujuan kami menyenangkan hati Tuhan. Yes. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi saudaraku, lebih sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan. Mari dua-dua tangan kita. Kurenungkan firman-Mu, siapkan ku mendengar berita-Mu dan ku renungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari atas kembali. Kami undang hambanya. Yes. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi, lebih sungguh aku mengasihi-Mu Bapa. Aku mengasihi
Haleluya. Tujuan hidup kami Bapa menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Bapa, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu datang beribadah Bapa, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi yang mendengar Bapa. Biarlah kami sama-sama diberkati, yang menyampaikan yang baik, yang mendengar. Bukan hamba-Mu, tapi Engkau Roh Kudus yang memimpin kami Bapa. Roh Kudus pimpinlah Bapa, sehingga firman yang kami dengar benar-benar berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Layakkan kami Bapa menerima segala berkat yang baik daripada surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan yuk. Haleluya. Iya, mana? Sini. Iya, di sebelah depan Bapak. Oke. Ya kan? Baterai tadi udah diganti. Ini ada di sini enggak? Ada di sini. Ini udah habis. Shalom, kita buka firman Tuhan dari Yohanes ya. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 6. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 66. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 66. Ayo. Yohanes pasal 6 ayat 66. Yohanes pasal 6 ayat 66. Dapat? Haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 66 dapat? Ya, sama-sama kita baca yuk. Ayat 66 sampai 68 ya. Yohanes pasal 66 Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68 ya. Yuk, kita baca ya. Bergantian kita baca ya. Saya ayat 66, saudara-saudara ayat 67, baru anak 68 sama-sama kita ya.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, maksudnya mengikut Yesus. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68 sama-sama. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kemana siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saya cerita sedikit ya tentang apa ayat ini ya. Di ayat 66 ini akhir dari ayat perikop dari Yohanes 6 ayat 25 ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 65 Tuhan Yesus berkhotbah. Ya. Tuhan Yesus berkhotbah tentang dirinya adalah roti hidup. Ya, tentang dirinya adalah roti hidup. Ya. Ayat 58 ya, ayat 58 apa dikatakan? Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti roti ini maksudnya membilangkan tubuhnya, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, ya kan? Baru ayat 60 dikatakan apa? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Ya, maksudnya khotbah Tuhan Yesus tadi keras. Ya, siapa yang sanggup mendengarnya? Di ayat 60, ya. Kemudian di ayat 61, Yesus berkata, Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Ya, maksudnya khotbah Yesus tentang bahwa dia adalah roti hidup, ya. Ayat 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, maksudnya di sorga. Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup, kehidupan. Itu kata Yesus sendiri ya. Bukan orang lain mengatakan. Yesus sendiri mengatakan bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya ya. Artinya ketika Yesus berkhotbah tadi, yang mendengar itu ada beberapa orang tidak percaya. Ya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Tahu Yesus karena dia Tuhan, ya, dia Maha tahu. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakan kepadanya. Ya, artinya kalau kita datang kepada Yesus, itu adalah karunia Tuhan. Ya. Amin, amin. Kalau kita datang pada Yesus itu adalah karunia Tuhan. Menurut ayat 65 ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika khotbah Tuhan Yesus ini? Ternyata karena khotbahnya tadi keras bahwa mengenai Yesus adalah roti hidup, ya, bahwa kita harus memakan dagingnya, ya, meminum darahnya. Kalau dibaca nanti, banyak nggak percaya, ya, banyak nggak percaya. Jadi akibat ketidakpercayaan mereka, maka terjadilah ayat 66. Ya, ayat 66 apa dikatakan? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Ya, banyak dari murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Sekarang, apalah kaitannya hal ini di zaman sekarang ini? Ya, apa kaitannya? Apa relevansinya pengajaran ini di zaman ini? Ya, apa relevansinya? Apa kaitannya? Kaitannya begini. Ketika anak Tuhan mendengar suatu khotbah yang keras, ya, seperti kata ayat ini tadi, perkataan ini keras. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi relevansinya pada zaman sekarang ini, ketika anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen mendengar khotbah yang keras, ya kan? Mendengar khotbah yang keras. Apa arti khotbah yang keras?
khotbah yang menegur dosa. Ya. Khotbah yang menegur dosa. Khotbah yang keras, perkataan yang keras. Kalau dikatakan suatu khotbah tidak boleh merokok, ya, itu khotbah yang keras, perkataan yang keras. Karena masih banyak yang merokok. Ya, masih banyak yang merokok. Perkataan ini keras. Dikatakan apa? Siapakah yang sanggup mendengarkannya, di ayat 60. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Karena perkataannya keras. Kalau di dalam suatu gereja, ya, dikhotbahkan tidak boleh merokok, ya, pasti ada yang tersinggung kalau yang masih merokok, ya kan? Pasti ada yang tersinggung. Kenapa? Perkataan ini keras, ini firman Tuhan. Dan apa yang terjadi jika orang itu tersinggung? Terjadilah di ayat 66 seperti pada zaman Yesus ini. Ayat 66 apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Artinya apa? Meninggalkan Yesus. Ya. Jadi relevansinya dengan zaman sekarang apa? Apa kaitannya dengan zaman sekarang? Kaitannya dengan zaman sekarang, banyak anak-anak Tuhan ketika mendengar khotbah yang keras, ya, ketika dari mimbar ditegur dosa-dosanya, dia tersinggung. Ya. Sesudah tersinggung apa yang terjadi? Dia memilih pindah gereja, cari gereja lain. Ya. Pindah gereja, cari gereja lain. Cari gereja di mana khotbahnya enggak keras-keras. Cari gereja yang khotbahnya tidak menyinggung dosa-dosanya. Khotbah yang enak-enak. Iya. Enak-enak. Cari khotbahnya yang menghibur aja, menghibur, yang khotbahnya bisa bikin ketawa-ketawa. Ya. Yang menyenangkan. Yang pulang-pulang dia senang. Tapi kalau di gereja yang benar, khotbahnya keras. Pulang-pulang dia stres. Kenapa stres? Karena ditegur dosa-dosanya. Ya. Ditegur firman dosa-dosanya. Ya, firman keras. Ditegur firman dosa-dosanya. Jadi dia tersinggung. Terjadilah seperti ayat ini. Ia mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Artinya dia memilih pindah gereja dan tidak lagi mengikut ajaran yang benar. Lebih memilih ajaran yang enak-enak didengar. Ya. Jadi di sini kita harus mengerti. Ya. Kita harus mengerti. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mengundurkan diri? Apa kita mau jadi orang-orang yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus? Apa kita mau tetap mengikut Yesus? Nah, ini dia kan. Tapi kita baca ayat selanjutnya, apa yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Coba kita baca ayat selanjutnya. Petrus dan murid-murid yang lain, apa responnya? Apa tanggapannya? Ya, kita baca yuk. Di ayat 68, ya. Di ayat 68 apa dikatakan? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan. Oh, dari ayat 67 dulu. Dari ayat 67, apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Ya, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditanya murid-muridnya. Mereka sudah pergi meninggalkan aku. Ya. Mereka sudah pergi meninggalkan aku. Gara-gara tadi perkataanku keras, khotbahku keras. Di ayat 60 kan. Perkataan ini keras. Khotbahku keras. Mereka sudah meninggalkan aku. Sekarang aku bertanya kepadamu, murid-muridku yang 12. Ya. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ya, dia bertanya kepada murid yang 12. Apa dikatakan? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ah, ini dia. Ditanya murid-muridnya. Mereka sudah pergi, apa kalian nggak mau pergi juga? Ya. Jadi ditanya juga. Tuhan Yesus sebenarnya
tidak mau ada yang pergi. Haleluya. Tidak mau. Tapi mereka pergi. Makanya ditanya, apa kamu tidak pergi juga? Ya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Simon Petrus memberi jawaban yang terbaik. Simon Petrus memberi jawaban yang terbaik. Kenapa? Karena Simon Petrus mengetahui sesuatu. Nanti kita pelajari. Apa yang diketahui Simon Petrus? Simon Petrus mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Orang banyak. Nah, Simon Petrus mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang meninggalkan tadi. Haleluya. Ya. Orang-orang yang meninggalkan tadi tidak tahu itu, tapi Simon Petrus tahu apa yang ada di hadapannya. Sehingga dia tidak mau meninggalkannya. Nanti kita baca apa yang dia tahu. Coba kita lihat. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya. Kemana kami mau pergi, Tuhan?" Ini dia rahasianya. Apa yang dia tahu? Rahasianya ini. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu dia jawabannya, itu dia rahasianya. Amin. Ya. Inilah rahasianya kenapa Simon Petrus tidak mau pergi. Kalau yang lain tadi pergi karena tidak tahu rahasia ini. Tapi Simon Petrus tahu rahasia ini, maka dia tidak mau pergi. Apa rahasianya? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini rahasianya kenapa Simon Petrus tidak mau pergi. Karena perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang. Adakah perkataan orang lain di dunia ini selain Yesus yang perkataannya hidup yang kekal? Tidak ada. Ya. Adakah orang lain? Adakah Buddha? Adakah Muhammad? Adakah para filosof yang perkataannya adalah hidup yang kekal? Siapa filosof? Banyak. Socrates, Plato. Ya. Siapa lagi? Aristoteles. Banyak filosof Yunani. Orang-orang bijaksana. Ya. Siddhartha Gautama. Muhammad, siapa lagi? Adakah mereka semua memiliki perkataan hidup yang kekal? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Hanya Yesus seorang diri dan hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah rahasia yang diketahui Petrus. Ya. Inilah rahasia yang diketahui Petrus, yang tidak diketahui oleh murid-murid lain yang mengundurkan diri itu. Ya. Yang tidak diketahui oleh murid-murid lain yang mengundurkan diri itu. Kalau mereka tahu perkataan Yesus perkataan hidup yang kekal, mereka tidak bakal mundur. Tidak bakal mundur. Karena mereka tidak tahu. Tetapi Petrus tahu bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Apa itu maksudnya perkataan Yesus perkataan hidup yang kekal? Apa maksudnya? Apa maksudnya perkataan Yesus adalah perkataan hidup kekal? Maksudnya adalah di ayat 69. Itu maksudnya. Baca ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Elohim, yang kudus dari Allah, yang kudus dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Itu maksudnya. Kemana kami harus pergi, Tuhan? Engkaulah juru selamat. Itu maksudnya. Engkaulah Mesias. Yang murid-murid yang lain tadi yang meninggalkan Yesus tidak tahu Yesus juru selamat. Kalau tahu Yesus juru selamat yang menebus dosa manusia, yang membawa orang ke sorga, nggak ditinggalkan. Taunya hanya pemberi mujizat. Iya. Taunya hanya membuat mujizat. Taunya hanya bisa memberi makan 5.000 orang. Ya.
Enggak tahu mereka, tapi Petrus tahu bahwa Yesus memiliki perkataan hidup kekal dan dia adalah juru selamat, Mesias yang kudus dari Tuhan. Ya. Ini harus kita pahami dulu. Kalau orang mau selamat, mau ke surga, mau dapat hidup yang kekal, ikutilah perkataan Yesus. Ikutilah perkataan Yesus. Tidak ada perkataan lain yang perlu kau ikuti. Gak perlu ikuti perkataan Siddhartha Gautama, perkataan Plato, perkataan Aristoteles, perkataan siapa lagi, Socrates, ahli-ahli filsuf. Gak perlu ikuti semua perkataan itu. Gak perlu ikuti perkataan-perkataan motivator-motivator. Gak perlu. Seperti motivator siapa yang kalian kenal motivator? Meriana, Mario Teguh, siapa? Itu gak perlu semua perkataan-perkataan itu. Perkataan Yesus kalau mau hidup kekal. Haleluya. Ya, gak perlu. Karena dikatakan oleh Petrus tadi, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Yesus lah yang perlu kita ikuti. Ikutilah perkataan Yesus kalau mau hidup kekal, karena dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah juru selamat. Apa yang dikatakan Yesus, ikutilah. Ikutilah. Kalau Yesus berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah. Kalau Yesus berkata, ampunilah, maka Bapamu di sorga juga akan mengampuni, maka kita harus juga mengampuni. Haleluya. Ya, kita kerjakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada satu lagi perkataan Tuhan Yesus yang agak sensitif. Tentang apa itu? Tentang perceraian. Tentang perceraian. Perceraian. Itu perkataan Tuhan Yesus yang sangat sensitif. Haleluya. Ya, di Matius 19. Apa perkataan Yesus? Jangan engkau menceraikan istrimu. Suami juga jangan istri juga jangan menceraikan suaminya. Ya, ada di sana, baca nanti. Itu sangat sensitif. Ikuti perkataannya. Banyak lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang lain. Kita pelajari. Ya, banyak perkataan-perkataan Tuhan Yesus lagi. Apa perkataan Tuhan Yesus lagi ketika dia khotbah di bukit? Apa yang diberi tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Artinya jangan kita pamer-pamerkan pemberian kita. Kalau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya. Artinya jangan pamer kalau beribadah. Ya. Apa di sana perkataan-perkataan Tuhan Yesus kita ikuti semua. Kalau mau hidup kekal. Ya, kalau mau hidup kekal. Yang terpenting apa yang terpenting? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapamu di sorga juga mengampunimu. Itu perkataan Tuhan Yesus yang terpenting. Kenapa? Karena banyak orang Kristen juga belum bisa mengampuni. Ya, banyak orang Kristen belum bisa mengampuni. Banyak orang Kristen belum bisa mengampuni. Ampunilah, kata Tuhan. Seperti doa Bapa kami. Ampunilah kami Tuhan, ya. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa yang di sorga juga tidak mengampuni kita. Jadi kita pun harus mengampuni. Itu perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Perkataan Tuhan Yesus itu. Saya belum dengar itu dari perkataan orang lain mengatakan itu, belum pernah dengar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ampunilah supaya kita ke sorga. Ya. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Petrus tahu rahasia itu. Kita buka lagi di Yohanes 17 ayat 17. Coba kita buka. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Apa dikatakan di sana? Seorang baca dulu ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Iya. Firman-Mu adalah kebenaran. Iya.
Firman siapa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu nggak usah pusing-pusing. Kalau ditanya apa itu kebenaran, perkataan Yesus. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Apa itu kebenaran? Yesus juru selamat. Itu kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Nggak ada. Kalau mau selamat, kalau mau ke surga, ikuti perkataan Tuhan Yesus. Karena dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau mau kita dibenarkan Tuhan, ikutilah firman-Nya. Ya. Ikuti firman-Nya. Ikuti firman-Nya. Akhir zaman akan banyak orang yang murtad. Akhir zaman ini akan banyak orang yang murtad, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak. Firman Tuhan berkata, Matius 24. Ya. Banyak orang akan meninggalkan kasih katanya. Kasih semakin dingin. Ya. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Banyak. Kita buka dulu Ibrani 10. Ibrani 10 ya. Ibrani 10. Akhir zaman ini akan banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena godaan dunia yang terlalu besar. Ya. Godaan dunia yang terlalu besar. Godaan dunia. Ya. Kalau kita lihat di sosial media, perhatikan, sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, apa yang terjadi di sana? Perselingkuhan, perjinahan, merajalela di situ. Orang-orang yang tidak berpakaian merajalela di situ ya, merajalela. Banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Perselingkuhan, perjinahan, ya, orang-orang yang tidak berpakaian berlomba-lomba menampilkan apa istilah sekarang itu, konten, ya, membuat konten ya, tidak berpakaian, ya, konten-konten tidak berpakaian banyak. Kalau kita tidak hati-hati akhir zaman ini, pasti kita akan terseret, ya, terseret mengikuti mereka. Kita buka dulu di Ibrani 10. Ibrani 10. Ibrani 10. Ya, Ibrani 10 ayat 32. Ya, dari ayat 32. Saya baca ya. Perhatikan baik. Ibrani pasal 10 ayat 32. Ayo. Saya bacakan ya. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Artinya ketika kita baru bertobat. Ingatlah ketika kita baru bertobat. Ayat 32. Ketika kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bayangkan. Ketika kita baru bertobat, ya, menerima terang, kita berjuang. Menderita. Ya. Bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Perjuangan yang berat kita mengikuti Tuhan Yesus ini gak gampang. Jangan bilang gampang. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ada orang-orang yang menderita mengikut Yesus. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bahkan ada orang-orang yang dirampas hartanya ketika jadi Kristen, ya.
Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan mundur. Jangan mengundurkan diri karena besar upah yang menantikannya. Ya. Jangan mengundurkan diri. Tapi ada orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kita jangan. Haleluya. Ya. Jangan kita mengundurkan diri. Ada orang-orang yang mengundurkan diri seperti yang tadi itu. Mereka mengundurkan diri. Ada. Tapi kita janganlah mengundurkan diri, ya, jangan. Sebab besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan, apa katanya? Ketekunan. Yes, tekun. Kita harus tekun mengikut Tuhan. Tekun beribadah, jangan tinggalkan ibadah. Ya, beribadah setiap minggu ke gereja. Ya. Tekun beribadah kita. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan? Surga. Jangan sesudah tekun kita beribadah kita mundur, nggak dapat nanti surganya. Ya, jangan mundur, nggak dapat surga nanti. Tetap tekun kita beribadah supaya dapat yang dijanjikan itu surga. Ya, ayat 37 apa? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Artinya sebentar lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya? Apa dikatakan ayat 38? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman kita perkuat, iman kita pertebal. Ya, pertebal iman kita. Semakin sungguh kita beribadah, semakin sungguh mengikut Tuhan, firman Tuhan semakin sungguh kita kerjakan. Ya. Ini kesimpulannya. Ayat yang terakhir ini. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau mengundurkan diri, selesai sudah, nggak ada lagi, nggak bisa. Tuhan tidak berkenan. Jadi kalau orang mengundurkan diri, nggak ada bagiannya ke surga. Ya, nggak ada bagiannya ke surga orang yang mengundurkan diri. Percuma jadi Kristen, lebih bagus nggak usah jadi Kristen dari awal. Ya. Nggak usah jadi Kristen dari awal. Dari awal jadi aja penjahat. Ya, jadi penjahat aja lah dari awal. Kalau jadi Kristen dari awal, ya, tapi mengundurkan diri di tengah jalan, Tuhan tidak berkenan. Ya, jangan mengundurkan diri di tengah jalan. Jangan mundur. Kalau mundur di tengah jalan, Tuhan tidak berkenan, artinya binasa juga. Ya, jangan mundur di tengah jalan. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, ada itu lagunya. Bukan apa? Pahlawan kemerdekaan kita, apa namanya? Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap merdeka. Apa lagi? Lagu rohani pun ada. Ada juga ya kan? Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Jangan mundur. Haleluya. Jangan mundur. Ya, jangan mundur. Amen. Kalau mundur Tuhan tidak berkenan. Sama seperti murid-murid yang tadi. Banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Ya. Untung aja Petrus nggak ikut mundur. Kalau Petrus ikut mundur, nggak jumpa di surga ini si Petrus. Ya. Petrus tidak mundur. Murid-murid yang 12 tidak mundur. Orang banyak yang mundur. Iya, orang banyak yang mundur. Ada satu yang mundur juga, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dari awal memang penjahat. Ya, dari awal memang penjahat Yudas Iskariot. Ya. Jangan mundur di tengah jalan. Jangan mundur di tengah jalan. Jadi yang namanya sekali selamat tetap selamat itu tidak ada. Haleluya. Nggak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat, sekali Kristen tetap ke surga, itu nggak ada. Kalau mundur di tengah jalan, aku tidak berkenan, binasa. Kata firman. Kata firman. Ya, tidak ada itu. Jangan mau dibodohi kita. Kalau mundur di tengah jalan binasa kita, binasa. Ya, jangan mau mundur. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dikatakan di sini
besar upah yang menantinya. Ayat 30 apa nih? 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menanti kita, besar bagian kita di sorga. Ya, besar bagian kita di sorga. Haleluya. Jangan mengundurkan diri, besar bagian kita di sorga. Jangan mengundurkan diri. Jangan mengundurkan diri. Pengharapan kita surga yang mulia, surga yang indah, itu pengharapan kita. Jangan mengundurkan diri kita. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Ya. Jangan mengundurkan diri kita, jangan. 1 Timotius 4 ayat 10. Baca dulu yang kuat. 1 Timotius 4 ayat 10, baca yang kuat. 1 Timotius 4 ayat 10. Jangan kita mau mengundurkan diri, jangan berhenti di tengah jalan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, Ya. karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, Ya. juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Iya. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Itulah sebabnya kita berjuang. Haleluya. Berjuanglah hidup kudus. Berjuanglah melakukan perkataan Tuhan Yesus. Berjuanglah mengampuni orang. Berjuanglah mengasihi musuhmu. Berjuanglah. Berjuanglah jadi orang yang lemah lembut. Berjuanglah menjadi orang yang rendah hati. Berjuanglah. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita, pengharapan sorga, kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Itulah sebabnya kita berjuang. Berjuanglah kita ya, berjuang. Jangan mau mundur di tengah jalan. Ya, berjuang. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Berjuang kita. Berjuang kita, berjuang. Jadilah orang yang rendah hati, jadi orang yang lemah lembut. Jaga perkataanmu. Jangan ada kata-kata kotor. Haleluya. Jangan bergosip. Jangan bergosip. Jangan. Lemah lembut, ampuni orang. Jangan berbuat jahat. Berbuat yang baik. Ya. Kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri, penguasaan diri. Berjuanglah. Berjuanglah. Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya kita ke sorga. Haleluya. Wahyu 21. Wahyu 21. Ya, ayat penutup Wahyu 21. Apa janjinya? Apa janjinya Wahyu 21? Saya baca, perhatikan baik. Dapat? Haleluya. Wahyu 21. Inilah janjinya sama kita. Wahyu 21. Ayat 1 saya baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Tuhan mereka. Ayat 4. Inilah janjinya. Perhatikan, ayat 4 inilah janjinya sama kita. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amen. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi ratap tangis. Amen. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi duka cita. Bayangkan betapa bahagianya kita. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Amen. Di bumi ini kita terus menderita. Kita menerima yang semua yang tidak baik di bumi ini. Ya. Tapi di sana nanti tidak ada lagi duka cita. Yes. Tidak ada lagi air mata. Ini kita rindukan. Ya, ini kita rindukan. Tidak ada lagi jeda lelah. Tidak ada lagi. Rindukanlah surga yang mulia ini, rindukanlah. Tapi kita harus berjeda lelah dan jangan mengundurkan diri.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita Bapa buat firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Bapa firman-Mu Tuhan membangun, menguatkan, menghibur kami. Kami rindu tetap mengikut Tuhan sampai akhir, sampai mati, sampai kesudahannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Jadi ini firman disampaikan kepada kita. Jadi boleh kita renungkan untuk sebentar. Kita di posisi seperti murid-murid dan orang banyak. Tempatkanlah dirimu sekarang dulu di depan Tuhan Yesus. Nah, tempatkanlah diri kita sekarang di depan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan yang keras. Oke, jadi kalau dikatakan firman Tuhan yang keras, ada banyak. Firman Tuhan yang keras itu yang membersihkan kita dari dosa. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang keras karena tujuan kedatangan Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya kita sampai kepada hidup yang kekal. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di bumi, haleluya, memang dia membuat mujizat. Dia sayang, dia kasihan kepada orang yang lumpuh, yang buta. Oke? Tetapi itu hanya daripada bagian pelayanannya. Kedatangan yang sesungguhnya adalah dia memberitakan firman. Haleluya. Jadi kita tempatkanlah dulu ya. Kita semua yang ada duduk di sini dengan saudaraku yang ada di online. Ayo. Ketika kita mendengar sesuatu firman yang keras tadi, mungkin tentang keluarga, tentang perceraian. Nah, pernah saya live itu tentang perceraian itu pro kontra di dalam. Nah, mungkin tentang menguduskan hari Sabat. Ada banyak. Nah, lalu kita yang ada duduk di sini sekarang sama yang saudaraku yang ada di online, ketika kita mendengar firman yang keras, karena beda-beda ya, kelemahan kita beda-beda. Ada kelemahannya ingin marah terus, ya. Ada kelemahannya ingin menggosip terus. Kalau enggak menggosip satu hari enggak hidup rasanya. Ada, saya kenal hamba Tuhan. Telepon, semua orang ditelepon. Siap ditelepon ini, telepon ini. Enggak ada. Yang penting hanya ingin menceritai orang. Saya blokir. Jujur, saya tidak mau bagian di dalamnya. Perempuan ibu-ibu loh, hamba Tuhan. Nah, ada ingin mencuri aja kerjanya, padahal udah dibaptis, sudah hidup baru. Kalau enggak mencuri, enggak hidup rasanya. Ada ingin berzina aja kerjanya. Nah, jadi teguran Tuhan beda-beda untuk setiap kita. Oke? Jadi seumpamalah sekarang Tuhan Yesus di depan kita, dipertanyakanlah, saudara dan saya di posisi yang mana? Yang bertahankah masih dekat dengan Tuhan, atau orang yang mengambil langkah meninggalkan Tuhan? Haleluya. Pilihan ada di tangan kita, saudaraku. Pilihan di tangan kita. Ketika saudara dan saya mendengarkan khotbah yang keras, yang sifatnya membersihkan kita dari dosa. Contohnya, jangan menggosip ya, ibu-ibu tersinggung. Besok-besok gak mau ke gereja. Oke? Ampunilah katanya. Asik disuruh aja aku mengampuni. Nah, besok-besok gak mau ke gereja. Haleluya. Bahkan orang yang benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, ada satu lagi hukum yang keras, hukum memberi. Ketika saudara diperhadapkan mempunyai sesuatu, lalu Tuhan katakan berkati si anu, digerakkan hatimu, lalu engkau memilih, enggak Tuhan, saya ingin membeli tas yang cantik yang sudah lama saya angan-angankan. Saya ingin membeli sepatu. Bukan salah saudaraku, saudara beli sepatu, beli baju baru, beli tas. Bukan. Tetapi ketika Tuhan berbicara di suatu momen,
Haleluya, saya bersaksi ya saudaraku, bukan untuk menjadi kesombongan. Ketika saya masih hidup pas-pasan, kalau saya katakan saya hidup berkelimpahan, perkataan iman. Itu perkataan iman, bukan perkataan sombong ya. Nah, tetapi pada masa saya hidup pas-pasan, bahkan hidup berkekurangan. Lalu suatu masa saya punya rezeki. Tuhan suruh saya, rezeki yang ada yang secara daging saya sulit mengumpulkannya. Tuhan katakan antar ke pelayanan. Haleluya. Orang mungkin berkata, tapi ini levelnya sudah tinggi. Bagaimana Tuhan berbicara kepada seseorang? Tidak semua orang bisa sampai ke situ. Saya yang sudah bersusah payah mengumpulkan itu, lalu saya katakan, aduh Tuhan, udah capek aku bekerja, ku tabung-tabung sikit-sikit uangku ini. Lalu ketika kumpul, Tuhan suruh pula aku memberkati seseorang. Ketika saya memilih pergi, artinya saya tidak mau turut perintah Tuhan. Enggaklah Tuhan, Tuhan itu kasih saudaraku, Tuhan itu kasih. Ketika saya menolak ajakan Tuhan untuk mendekat, untuk hidup kudus, untuk memberi itu, Tuhan enggak langsung smackdown kita, tidak. Tuhan beri waktu. Baiklah Rebeka, contoh, enggak mau kau mengampuni hari ini, ku buat lagi masalah yang satu, supaya engkau belajar mengampuni. Lalu saya melarikan diri ke sini. Baiklah Rebeka, ku buat kau suatu persoalan di sini, supaya kau belajar mengasihi. Ketika saya menghindar, haleluya, Tuhan dengan beberapa kali akan memanggil kita. Haleluya. Jadi baiklah kita pilih segera melakukan firman. Jujur ketika saya berkekurangan, di orang Medan dikatakan jula-jula arisan, saya kumpul saudaraku. Pada masa itu saya berkekurangan, tiba-tiba saya menarik jula-jula. Maaf, semoga tidak salah, 1.500.000 di tahun 20 tahun yang lalu. Saya yang tidak punya apa-apa, Tuhan gerakkan antar ke gereja. Sedih gak saudaraku? Sedih gak? Sedih. Aduh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, kau mau diberkati? Perbuat engkau dulu yang memperbuat apa yang kau perbuat. Haleluya. Yang memberi akan Tuhan goncang berkatnya. Saya tunduk saudaraku, saya antar ke gereja. Pada masa itu saya beli baju pun tidak bisa, makan pun makan ubi. Tetapi Tuhan gerakkan hatiku untuk mengantar ke pelayanan. Saya antar saudaraku, saya antar. Jujur saya antar. Tetapi Tuhan tidak pernah berutang. Haleluya. Lewat daripada itu Tuhan buka berkat yang tidak terpikirkan oleh logika saya. Haleluya. Haleluya. Masalahnya kita mau turut, masih mendekat ketika dengar suatu perintah Tuhan, atau memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Haleluya. Pilihan di tangan kita saudaraku. Makanya saya katakan, kita umpamakanlah Yesus sedang di depan memberitakan firman, kita ribuan di depannya. Haleluya. Orang banyak itu memilih pergi. Tahu saudaraku kenapa orang banyak sampai ribuan? Orang banyak hanya ingin melihat mujizat tanpa peduli kebenaran. Tetapi murid, haleluya, haleluya, tetap mempercayai Tuhannya. Kalau mujizat tetapnya bisa dilakukan Tuhanku ini, kebenaran ini nomor 1. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jadi saya tidak bisa mengoreksi siapapun. Saya hanya bisa mengoreksi pribadi saya. Saya bagian daripada murid atau orang banyak. Saya hanya orang-orang yang bisa melihat, hanya ingin merindukan mujizat, atau saya memang benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak perlu kita menegur orang lain. Oh, kau di posisi orang banyak, aku murid. Tidak perlu. Hati kita dikoreksi Tuhan. Amin. Hati kita dikoreksi Tuhan saudaraku. Hati kita ketika dengar firman, apakah aku semakin mendekat? Nah, kata Tuhan Yesus pada masa itu, kemana orang banyak itu? Kenapa hanya tinggal murid-murid yang ada di sini? Lalu Tuhan berkata, apakah kau Petrus tidak pergi juga meninggalkan aku? Saya waktu dengar firman Tuhan ini saudaraku, saya nangis. Saya waktu baca firman Tuhan ini ketika saya lahir baru, saya meraung di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah aku menjadi bagian daripada murid. Amin. Bagian daripada murid saudaraku.
Murid itu banyak pencobaannya, doanya belum dijawab, tetap mendekat kepada Tuhan. Itu murid. Haleluya. Kalau saya pilih di masa 20 tahun lalu, saya hanya ingin melihat mujizat. Tidak bisa saya berdiri di sini, saudaraku. Jika saya pilih, mujizat aja lah. Mujizat aja lah, kesembuhan aja lah, materi aja lah. Tuhan tidak izinkan saya akan berdiri di sini, saudaraku. Tetapi Tuhan mengambil saya. Tuhan mengangkat saya dari memang orang-orang yang terabaikan. Dari orang-orang yang tidak masuk hitungan secara ukuran manusia. Tuhan ambil saya dari sana, saudaraku. Tuhan panggil saya dari orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang tidak pantas bagi kalangan-kalangan. Tetapi puji Tuhan, saya pernah duduk satu ruangan dengan pejabat. Sampai segitunya Tuhan antar. Tuhan angkat, amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya hanya ingin mengikuti rencana Tuhan sampai kemana Tuhan bawa. Jadi tetaplah kita, saudaraku, kita pilihlah walaupun mendengarkan firman yang keras. Haleluya, tetaplah. Ada banyak kesaksian ketika kami lama mendoakan keturunan. Ada banyak godaan yang ingin melanggar firman Tuhan. Ada banyak godaan. Ada yang ada yang berkata begini, mintalah sama namborumu. Namboru siapa? Yang sudah meninggal. Ada. Loh, saya katakan di situ saya masih lahir baru loh. Lalu kami menikah udah ada berapa tahun itu. Loh, kok minta anak sama namboru yang sudah meninggal? Bukankah Tuhan yang memberikan keturunan? Saya katakan, mintalah sama namborumu, dikasih. Saya tidak pernah lakukan. Saya hanya doa, kami hanya doa. Tuhan, karuniakan kami keturunan. Kami pergunakan firman. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, Engkau berkati keluarga, beranak cucu, berketurunan, bertambah banyak di bumi, Tuhan. Haleluya. Jadi ada banyak kesempatan yang membuat kita memilih seperti kumpulan orang banyak itu. Nggak terkerjakan ini, udahlah itu. Tuhan lah itu. Oke, saudaraku, jadi biarlah kita di kelompok murid. Keras pun firman, pahit pun yang kita alami kehidupan, tetaplah kita mendekat, tetaplah kita setia. Sedangkan pahlawan di Indonesia aja pernah berkata, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali kita pernah mendengar kebenaran, tetaplah pegang kebenaran. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Haleluya. Terpuji Bapa di surga. Kita nyanyikan satu lagu tadi dulu, lagu Seumur Hidupku. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Seumur hidup kami, Haleluya. biarlah hidup kami Bapa dalam perbuatan, dalam perkataan, nama Tuhan yang dimuliakan. Ketika orang berbicara dengan kami, orang berkata-kata, bertanya, siapakah dia? Karena ada kasih karunia yang keluar dari mulut kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Amen. Biarlah hidupku, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatan, dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bersyukur, aku mau bernyanyi tiap hari. Bersyukur buat karya Tuhan, bersyukur buat karya yang Kau dari pagi hari, dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan selalu, seumur
Haleluya. Bapa Roh Kudus, tolonglah kami Bapa, untuk kami boleh mengambil sikap menjadi bagian daripada murid Tuhan. Walaupun kami dengar khotbah yang keras, walaupun kami sedang mengalami hidup yang tidak nyaman, walaupun mungkin doa kami belum dijawab Tuhan, kami tidak seperti orang banyak yang meninggalkan Yesus. Tetapi Roh Kudus mampukan kami Bapa memilih tetap dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, di saat kami setia berjuang melakukan firman, ada upah yang sedang menanti kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu. Bila Tuhan pakai dia lebih lagi dalam kerendahan hati Bapa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, saudara kami yang ada di online. Apapun yang kami perbuat, walaupun mungkin kami tidak saling mengenal lewat media sosial, tetapi satu tujuan kami Bapa, kami rindu banyak orang-orang yang mendengar firman kebenaran Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang bertahan dalam pencobaan. Itu kerinduan kami Bapa. Kami rindu Bapa. Haleluya. Kami sampai kepada iman yang sesungguhnya, menghadap Tuhan di Sion. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mampukan Bapa, mampukan Roh Kudus. Sebentar kami Bapa akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini, sehingga Bapa apa yang kami persembahkan Bapa hanya satu kerinduan di hati, ingin memuliakan Tuhan di seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mempersembahkan persembahan kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Buat saudara kami yang di online, terima kasih saudaraku. Kita satu dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kami tutup live-nya ya saudaraku. Lain kali kita boleh ketemu kembali. Tuhan Yesus menguatkan saudara dan kami yang ada di sini untuk tetap berjuang melakukan firman tadi. Haleluya. Shalom. Shalom.